Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema kesejahteraan ayam petelur. Saudara suka makan telur? Makan nasi goreng akan kurang afdol kalau tanpa telur goreng, telur mata sapi, omelet, atau masakan telur lainnya. Tanpa disadari, setiap hari orang mengkonsumsi telur atau hasil olahannya. Saudara makan roti, makan mie, makan donat, martabak, roti canai, dan sebagainya. Semua bahan adonannya menggunakan telur, saudara. Kita tahu bahwa telur ayam merupakan protein hewani yang murah dan mudah didapat. Tahukah saudara bagaimana telur ayam diproduksi? Ya, telur ayam yang dijual di pasaran umumnya berasal dari peternak ayam petelur yang sering disebut ayam layer. Ada juga telur ayam kampung atau telur itik, tentunya harganya lebih mahal. Ayam layer diternakkan oleh para petani peternak ayam dari yang berskala kecil antara 1.000 hingga 2.000 ekor, hingga peternak besar yang skalanya di atas 20.000 ekor, bahkan ada yang di atas 100 ekor. Tentu saja ayam layer ini adalah ayam betina semua, tidak ada jantannya, karena ayam layer dipiara hanya untuk menghasilkan telur saja dan tidak dikawinkan. Jadi telurnya jika dieram juga tak akan pernah bisa menetas. Seekor ayam petelur dalam setahun bisa menghasilkan 280 hingga 320 bahkan. Pada tahun 2020, konsumsi telur masyarakat di Indonesia adalah 5,48 juta ton, atau rata-rata per kapita orang Indonesia mengkonsumsi telur kira-kira 20 kg setahun. Jika per kilo telur berisi 17 butir, maka orang Indonesia dalam setahun mengkonsumsi rata-rata 340 butir telur, atau per hari konsumsinya 1 butir kurang dikit. Untuk memproduksi 5,48 juta ton telur diperlukan hingga 150-an juta ekor ayam. Ratusan juta ekor ayam itu tidaklah mungkin diproduksi dengan cara peternakan ayam skala rumahan secara tradisional yang dipelihara di belakang rumah, saudara. Peternakan ayam haruslah dipelihara secara skala industri. Ketika dunia peternakan sudah masuk dalam skala industri, muncullah persoalan. Lokasinya harus khusus, tidak mungkin peternakan dengan skala ratusan ribu di tengah penduduk. Tentunya akan mendatangkan cemaran lingkungan karena limbah dan baunya pasti bisa mengganggu. Ketika peternakan masuk skala industri, orang banyak yang melupakan bahwa ayam adalah juga makhluk hidup. Ayam adalah hewan hidup, bukan benda mati berupa pabrik telur. Orang melupakan bahwa ayam juga bisa merasakan sedih, senang, sakit, lapar, marah, dan bahagia. Ketika penduduk masih sedikit, orang beternak ayam dengan kandang belakang rumah. Selain diberi pakan berupa dedak, jagung, dan makanan sisa, ternak ayam bisa cari pakan sendiri di alam, di kebun sekitar, dengan pakan hijauan, biji-bijian, serangga, cacing, dan sebagainya. Hewan bisa sehat, berkembang secara alami, dan sejahtera. Tetapi ketika ayam dipelihara skala industri dengan target menghasilkan telur dalam setahun 320 butir, maka jadilah hewan ayam sudah seperti pabrik penghasil telur. Dari masa anak ayam baru menetas dipisahkan jantan dari betinanya, ayam betina dipilih. Anak ayam jantannya dijadikan ternak pedaging atau dimusnahkan. Anak ayam dibesarkan dalam vlog kandang dengan pakan yang baik hingga umur 3 bulan. Kemudian dimasukkan ke dalam kandang baterai, yaitu kandang kecil yang muat pas 1 ekor, dan ada juga yang 2 ekor, atau baterai yang muat 4-8 ekor. Sejak ayam masuk kandang baterai sampai akhir hidupnya, selama kurang lebih 2 hingga 2,5 tahun, yang targetnya memproduksi telur, terus bagaimana dengan sejahteraannya? Dengan 5 kebebasannya? Bukankah kita pernah belajar kesejahteraan hewan dengan tolok ukur 5 kebebasan?
yaitu bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas dari rasa takut dan stres, dan bebas berperilaku alami. Ya, itulah masalahnya. Perlu pencerahan bagi masyarakat peternak untuk memikirkan bersama agar 5 kebebasan ini bisa diimplikasikan pada peternak ayam petelur. Yang pasti, di dalam kandang baterai yang hanya muat 1 badan ayam, di mana ayam tak bisa leluasa bergerak, bahkan mengepakkan sayapnya saja tidak bisa, tentunya seperti ini hewan tidak nyaman sepanjang hidupnya. Mereka juga mudah cedera, sering saling berhimpitan, stres, dan saling mematuk, dan tidak dapat berperilaku alami. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah merubah sistem baterai dengan sistem lain yang memberikan kesempatan ayam bergerak dan bisa mengebaskan sayapnya. Sistem itu adalah yang disebut dengan cage-free system, sistem panggung bebas atau sistem koloni. Dengan sistem ini lebih ramah terhadap kesejahteraan hewan. Hewan masih bisa mengepakkan sayap, bertengger, bisa berceker-ceker, dan berperilaku secara alami. Dan kelebihan lainnya, biaya lebih murah karena tidak perlu kandang baterai. Dengan sistem ini, karena hewan lebih sejahtera, maka masa produksinya juga bisa bertahan lama. Tentu saja berbeda sistem ada kekurangan dan kelebihannya. Mari kita sejahterakan hewan-hewan kita, agar kita bisa lebih sejahtera lagi. Manusia dikaruniakan Tuhan dengan akal budi yang sempurna, sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Saudara diberkati dengan tayangan ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa lebih banyak lagi mensejahterakan hewan-hewan kita. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om.